Kembali lagi sama saya. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang NAT ya, Understanding of Firewall, Network Security for Your Computer. Oke, lanjut. Nah, di sini kita lihat sini yaitu Introduce a Firewall ya. Perkenalan terlebih dahulu nih. Kita di sini melihat apa itu firewall. Nah, sini adalah pengertian dari firewallnya. Nah, firewall itu adalah sistem keamanan jaringan yang berfungsi untuk mengontrol, memantau, dan menyaring lalu lintas data atau traffic yang masuk dan keluar dari jaringan berdasarkan aturan atau rules tertentu. Nah, firewall itu bertindak sebagai penghalang antara jaringan internal yang aman dan jaringan eksternal seperti di internet. Nah, kemudian dengan firewall, nah administrator jaringan dapat menentukan data apa saja yang boleh lewat dan data apa yang harus diblokir demi menjaga keamanan jaringan. The conclusion atau kesimpulannya, firewall itu adalah komponen penting dalam keamanan jaringan. Dengan firewall, administrator dapat mengatur lalu lintas data, mengatur router, dan mencegah akses yang tidak sah. Nah, firewall yang dikonfigurasi dengan baik akan membuat jaringan lebih aman, stabil, dan juga terkontrol. Oke, sini kita lanjut ke halaman berikutnya yaitu jenis-jenis dari firewall. Nah, ini yang pertama kita lihat dulu yaitu packet filtering firewall. Nah, pengertiannya itu adalah firewall yang bekerja dengan memeriksa setiap data berdasarkan IP address, port, dan juga protokol. Nah, fungsinya atau kegunaannya itu adalah menyaring traffic dasar jaringan, memblokir atau mengizinkan IP dan port tertentu, cocok untuk keamanan sederhana. Nah, kelebihannya itu cepat dan ringan, dan kekurangannya itu tidak memeriksa isi paket datanya. Nah, oke, sini masih banyak jenis-jenisnya. Kita lihat lagi. Nah, yang kedua itu ada stateful inspection. Pengertiannya itu adalah firewall yang firewall yang memeriksa status koneksi atau connection state dari paket data kegunaan. Nah, gunanya apa sih? Maaf, bentar. Nah, oke. Sini kedua yaitu stateful inspection firewall. Nah, pengertian firewall yang memeriksa status koneksi atau connection state dari paket data. Nah, kegunaannya itu untuk melacak koneksi yang sedang aktif dan juga mengizinkan paket yang berasal dari koneksi sah. Nah, kemudian mencegah koneksi mencurigakan, dan kelebihannya itu adalah lebih aman dari paket filtering, dan contohnya itu ada firewall pada router modern. Kemudian yang ketiga itu adalah application firewall ya. Pengertiannya itu adalah firewall yang bekerja pada lapisan aplikasi atau layer OC ya yang ada 7 itu. Nah, kemudian kegunaannya itu adalah melindungi aplikasi tertentu seperti HTTP, FTP, dan juga SMTP. Nah, kemudian mencegah serangan ke aplikasi web. Nah, kemudian yang terakhir yaitu memblokir request yang berbahaya. Nah, contohnya itu ada web application firewall atau web ya. Nah, kemudian sini yang keempat itu adalah proxy firewall. Nah, pengertiannya adalah firewall yang memeriksa status koneksi atau connection state dari paket data. Kegunaannya itu melacak koneksi yang sedang aktif, mengizinkan paket yang berasal dari koneksi sah, kemudian mencegah koneksi mencurigakan. Kelebihannya adalah lebih aman dari paket filtering, dan contoh yang ada di sekitarnya itu pada firewall pada router modern ya, sama saja. Dan kemudian ini yang kelima ya, atau yang terakhir itu ada next generation firewall ya, atau NGVW. Nah, pengertiannya yaitu firewall generasi baru dengan fitur keamanan kegunaan, mendeteksi malware dan mengontrol aplikasi ya seperti YouTube dan lain-lainnya, kemudian mencegah serangan lanjutan IDS atau IPS. Nah, contohnya itu seperti FortiGate, Palo Alto, dan juga Sophos. Oke, lanjut. Setelah ini, nah oke lanjut. Nah, yang keenam itu ada hardware firewall. Nah, pengertiannya itu firewall berbentuk perangkat fisik. Nah, biasanya itu terdapat pada router. Kemudian kegunaannya itu melindungi seluruh jaringan sekaligus ya. Kemudian cocok untuk kantor, sekolah, ataupun warnet, dan
juga bekerja tanpa bergantung pada PC. Contohnya itu seperti Mikrotik dan juga Cisco router. Kemudian yang ketujuh itu ada software firewall. Nah, pengertiannya itu firewall berupa aplikasi yang terpasang di komputer ataupun juga server. Nah, kegunaannya itu melindungi perangkat individual, mengontrol aplikasi yang boleh akses internet dan cocok untuk laptop dan juga PC pribadi. Contohnya seperti Windows Firewall dan juga IPTable Linux. Dan yang kedelapan itu adalah Cloud Firewall. Nah, firewall berbasis layanan cloud. Nah, kegunaannya yaitu melindungi server dan website online, menangkal serangan DDoS, kemudian cocok untuk website dan aplikasi online. Dan contoh dari sehari-harinya itu ada Cloudflare Firewall, AWS Firewall, dan lain-lain ya, oke. Lanjut, sini ada fungsi dan cara kerja dari firewall. Nah, fungsinya sini yang pertama adalah melindungi jaringan dari serangan hacker, malware, ataupun juga virus. Kemudian itu menyaring lalu lintas data sesuai aturan keamanan. Kemudian yang ketiga itu mencegah akses tidak sah ke router ataupun server. Kemudian yang keempat itu mengontrol penggunaan jaringan, misalnya seperti memblokir situs ataupun IP-IP tertentu. Kemudian yang kelima itu yang terakhir ada monitoring dan juga logging aktivitas jaringan. Nah, sini adalah cara kerjanya. Nah, yang pertama itu ini secara singkat ya, data masuk atau keluar jaringan. Kemudian yang kedua itu firewall membaca sumber IP dan juga tujuan IP, port, dan juga protokolnya. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah firewall mencocokkan data dengan aturannya. Nah, kemudian jika sesuai aturan maka itu dapat diizinkan. Nah, namun jika tidak sesuai ya, tidak sesuai dengan aturannya itu akan diblokir. Lanjut di firewall pada mikrotiknya, yaitu fitur firewall di router OS biasanya itu digunakan untuk yang pertama itu mengatur akses atau filter rules, kemudian kedua itu NAT atau forwarding, kemudian main si koneksi ataupun paket atau mangle, dan kemudian address list. Oke. Lanjut di sini ada pengertian dari masing-masing tadi yang ada 4 itu. Yang pertama itu adalah filter rules. Nah, digunakan untuk mengizinkan ataupun memblokir traffic change utamanya yaitu input traffic ke router, kemudian forward traffic antar jaringan, kemudian output atau traffic dari router, dan yang kedua itu NAT ataupun networking address translation. Nah, digunakan untuk berbagi internet dan mengatur alamat IP. Kemudian itu chain net-nya itu SbridgeNet dari LAN ke internet, kemudian DST-NAT dari internet ke LAN ataupun port forwarding. Kemudian yang ketiga itu ada mangle. Nah, digunakan untuk menandai paket ataupun QoS atau manajemen bandwidth, dan kemudian yang terakhir itu ada routing lanjutan. Nah, yang keempatnya atau yang terakhir yaitu address list. Nah, itu biasanya digunakan untuk mengelompokkan IP dan juga mempermudah rule firewall-nya. Oke, lanjut sini. Ini kita ke blokir access router, ping, winbox, webpick, SSH, dan juga telnet. Kita step by step sini. Nah, kita bisa lihat dari gambarnya sini blokir access router, ping, winbox, webpick, SSH, dan juga telnet. Kita bisa lihat dari topologinya ya. Kalian bisa lihat di sini. Nah, kemudian di sini dengan opsi sebagai berikut. A yaitu jaringan komputer IP Ether1 yaitu sama dengan 192.168.1.x/24. Nah, kemudian B-nya itu jaringan lokal itu IP address Ether2 sama dengan 192.168.10.100/24. Kemudian langkah-langkahnya yang pertama itu buka winbox, kemudian setting identity, kemudian setting IP Ether1. Nah, koneksikan IP kabelnya itu ke modem, kemudian IP Ether1 IP-nya sesuai dengan yang tadi disebutkan sama juga dengan IP Ether2-nya. Oke, lanjut. Sini yaitu contohnya yaitu step by step. Nah, ini kita masuk ke contoh dari step by step-nya sini. Contohnya yang pertama itu adalah kita masuk ke sini dulu. Kita ke IP, kemudian kita ke address, kemudian kita klik tanda add sini add, kemudian kita isi IP-nya sesuai dengan tadi saya mengisi IP-nya contohnya di sini ya. IP-nya 192.1.1.76/24. Saya isi di sini. Oke. Kemudian kita kelima yaitu isi untuk ether berapa, dan yang keenam itu kita klik OK. Dan kemudian kita ini, dan ini adalah untuk IP Ether2-nya ya, sama saja seperti tadi. Kita new address, kita isi IP-nya sini, saya bisa lihat IP-nya, kalian bisa lihat IP-nya sini. Kemudian kita ke Ether sininya
Ether 2, interface-nya Ether 2, dan kemudian kita apply. Oke, lanjut. Kemudian di halaman berikutnya itu setting IP routes. Yang pertama itu ada klik IP routes, kemudian klik DST address 0.0.0.0/0. Nah, gateway-nya itu sama dengan 192.168.1.1 and apply, kemudian apply ya, dan juga klik OK ya. Sini bisa lihat kita masuk ke IP, kita ke routes, kemudian kita klik add sini ya, DST address, kemudian kita klik ini, kita isi ya tadi dengan ininya 192.168.1.1, kemudian klik API dan juga kemudian klik OK. Oke. Nah, lanjut ke langkah berikutnya yaitu setting DNS dan juga firewall NAT. Pertama itu kita ke IP, kemudian klik IP DNS dan juga server, kemudian centang allow remote request and klik OK. Nah, sini bisa lihat kita pertama itu adalah klik IP, kemudian DNS, dan kemudian kita klik IP-nya tadi ya, sesuai dengan ini, kemudian kita tekan ini untuk mencentang allow remote request, kemudian pertama itu kita adalah apply dulu biasanya, kemudian OK. Nah, lanjut ke langkah berikutnya yaitu setting firewall ya. Ini IP firewall net change itu srcNAT out.interface, interface sama dengan Ether 1. Nah, internet action sama dengan squared, kemudian klik OK. Sini ya IP, klik IP, kemudian ke firewall. Nah, kemudian kita klik NAT, kemudian kita klik ininya ya, klik src NAT, kemudian ke out.interface ya, kita klik Ethernet interaction. Nah, sini ya, yang ini out.interface ya, sini yang out.interface di paling bawah, kemudian kita klik Ether 1 internet action. Ether 1 internet action. Oke. Kemudian kita ke extra sini. Mohon maaf, salah. Kita ke action, kemudian ya kita ke sininya yaitu mesh squared. Ya, kita ganti mesh squared. Kemudian kita klik OK. Lanjut ke langkah berikutnya yaitu konfigurasi komputer klien. Nah, sini IP address. Kalian bisa lihat IP address-nya sini ya, dan juga netmask dan gateway-nya. Nah, kemudian cek internet melalui browser dan pastikan internet terkoneksi. Oke. Yang pertama-tama gitu, kita itu adalah pencet ini ya. Ini. Kemudian kita ke sini ya, internet protocol version 4 ya. Kita ini. Kemudian kita pencet yang ini atau change IP address automatically, dan kemudian kita klik OK. Nah, setelah ini lanjut ke langkah-langkah berikutnya itu konfigurasi filter rule ya. Nah, jadi sini di konfigurasi filter rule itu hanya PC1 yang dapat mengakses router dengan IP-nya. Oke. Sini cek service yang ada pada menu, klik IP dan juga klik service. Nah, kemudian kita SSH itu 22, nah telnet-nya itu 23, Winbox 8291 dan www itu 80. Kita lihat sini, kemudian kita klik IP, kita ke service dan kita lihat sininya SSH, telnet, Winbox dan www, pastikan sama ininya ya. Tuh, sama kan? Oke, lanjut. Nah, kita ke langkah selanjutnya sini yaitu kita klik IP dan kemudian kita klik firewall dan klik tab filter dan juga rule click dan juga klik general. Nah, sini change itu kita sininya sama dengan input. Nah, untuk src.address itu klik tanda seru. Nah, kemudian ketik IP address-nya dan juga protokol sama dengan 6 dan dst.port itu sama dengan 22,23,8291 dan 80 ya, yang tadi yang SSH kita isi itu. Nah, ya sini kalian bisa lihat seperti ini ya gambarnya. Oke. Lanjut ke langkah berikutnya yaitu pergi ke Winbox dan juga browser. Nah, ini yang pertama itu Winbox dan browser. Nah, yang pertama itu pastikan PC dengan IP dapat terkoneksi dengan Winbox. Nah, kemudian yang browser itu ketikkan IP router dari PC dan pastikan dapat terkoneksi dengan Webfit. Oke. Lanjut ke langkah berikutnya yaitu kita pergi ke sini. Ya, seperti ini ya, kita klik IP yang tadi. Kita klik IP-nya di browser. Nah, nanti kita pergi ke sini. Oke, lanjut ke langkah berikutnya yaitu SSH. Nah, kemudian kita buka software putih dan juga pilih SSH. Ya, kita ketik IP dulu sini. Kemudian kita klik open dan kita sini nanti ada kayak gini, query security alert. Nah, kita klik yes. Oke, lanjut ke berikutnya yaitu ke telnet ya. Kita nanti isi address-nya. Kita klik open
kemudian kita ini ya, use the following IP address. Kemudian kita klik OK. Nah, kemudian itu nanti kemudian akan muncul seperti ini atau tidak dapat dijangkau ya. Mengecekkan koneksi dari komputer IP-nya. Nah, yang pertama itu Winbox. Nah, ini tidak terkoneksi ya. Berarti seperti ini itu tidak terkoneksi dan juga browsernya nanti akan jadi seperti ini. Atau situs ini tidak dijangkau ya. Ini harus terkoneksi. Nanti kalau tidak terkoneksi itu nanti akan jadi seperti ini. Oke. Kemudian nah, lanjut kita pergi ke sini ya, ke SSH dan juga ke Telnet. Ini untuk yang versi yang tidak terkoneksi ya. Nanti kalau yang tidak terkoneksi itu jadinya akan seperti ini. Jadinya kosong seperti ini ya. Oke. Mungkin terima kasih dari saya. Ya, sedikit dari saya ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.